Pada video berikut aku akan berbagi bagaimana cara membuat title page dengan apa style. Ya, di contoh ini aku akan bagikan adalah jurnal ataupun artikel book review. Jadi silahkan menyesuaikan. Terkadang kalau kita mengirimkan ya book review ada minimal 3 dokumen yang diminta untuk kita kirimkan secara terpisah, tetapi di platform yang sama. Misalnya, main dokumen ataupun isi dari review kita, kemudian title page, halaman judul, ya, kemudian yang ketiga cover letter. Namun, dalam artikel yang sifatnya riset, bisa jadi lebih dari 3 ini. Nah, kita fokus ke book review. Nah, setelah teman-teman menemukan buku dan juga mereview buku tersebut, kita buatkan title page-nya untuk pengiriman ke jurnal, ya. Nah, sebagai contoh, aku buatkan di sini buku yang ingin ataupun yang kita ibaratkan setelah direview adalah buku dari James Midley dengan judul Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare. Ya, silakan untuk Word-nya kita atur terlebih dahulu marginnya dari kanan atas kiri bawah itu adalah 1 inci yang merupakan ketentuan dari apa style. Ya, mengubahnya kita pilih layout, kemudian margin, kemudian silahkan atur di sini teman-teman. Kebetulan saya sudah menggunakan yang normal ini, semua margin setiap sisinya adalah 1. Kemudian custom marginnya kalau kalian belum mengatur bisa di sini. Nah, jika teman-teman ingin mengubah dari pengukuran inci ke sentimeter ataupun sentimeter ke inci, silahkan diubah dari file ini, kemudian pilih nanti option, kemudian pilih advance, dan scroll ke bawah akan muncul pengaturan ataupun pengukuran yang ingin kita gunakan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk semua tulisan ataupun spasi di dalam title page ini kita butuhkan spasi 2 sesuai dengan ketentuan apa. Ya, kita buatkan spasinya 2. Oke, ini sudah 2. Kemudian untuk jenis hurufnya, untuk apa style ada beberapa. Salah satunya Times New Roman, silahkan pilih. Kemudian poinnya adalah 12. Oke. Kemudian untuk membuat judul, ya, kita enter terlebih dahulu. Nanti menyesuaikan ke dalam Word ini, ya, posisi dari atas bawah title page kita. Kemudian untuk book reviewnya silahkan bold terlebih dahulu, kemudian ketikkan book review, ini di bold, dan teks rata tengah, kemudian enter, masukkan judul. Ya, judul kita tadi adalah misalnya buku ini, kemudian enter, kita pastikan, kemudian sesuaikan posisinya untuk 1 baris, kemudian penulisnya adalah James Midley. Oke. Nah, jadi untuk judul teman-teman kita buatkan dia teks rata tengah, kemudian untuk book review dan juga judulnya ini kita buatkan bold. Kemudian dilanjutkan di bawah dengan enter terlebih dahulu. Penulisnya, anggap saja penulis A siapa. Kalau 1 orang berarti cukup. Kemudian kalau ada kolaborasi dengan orang lain, kita misalkan tuliskan penulis B. Ya, hanya saja ini tidak butuh bold, kita kembalikan ke normal. Kemudian dilanjutkan. Nah, ini ada beberapa ketentuan.
jika penulis A dan penulis B adalah dari institusi yang sama, berarti langsung saja di bawahnya departemen misalnya, atau teman-teman dari departemen atau lembaga apa, kemudian lanjutkan namanya apa, kemudian koma, lanjutkan kalau teman-teman dari universitas, lanjutkan nama universitasnya. Ini ketika penulis A dan penulis B adalah dari universitas atau departemen yang sama. Tapi kalau biasanya ini pakai bahasa Inggris ya, bisa jadi university seperti ini ya. Oke, lanjut. Ketika penulis A dan penulis B beda institusi, berarti kita pakai yang superscript ini. Penulis A misalnya kita buatkan 1, penulis B kita buatkan dia jadi 2, sehingga di sini penulis A dari institusi mana, kemudian enter lagi, penulis B, departemen penulis B misalnya dari mana, kemudian koma lagi, university. Oke, teman-teman, untuk yang ini ya, kita juga buatkan teks rata tengah. Teks rata tengah ya. So, kita buatkan begini ya, biar satu dalam urutan. Oke. Anggap saja tadi kita penulis A dan penulis B adalah satu universitas, satu institusi, maka ini kita hapus. Ya. Oke. Selanjutnya kita buatkan di bawah catatan penulis atau alternate. Ini teks rata tengah. Sorry. Ini tadi pengaturannya belum normal. Oke. Ya, ini kita bold. Kemudian untuk penulis A kita lampirkan orchidnya ya. Oke, berapa. Kemudian penulis B kita lampirkan juga orchidnya seperti yang di atas. Ini sebagai contoh ya. Contoh. Kemudian ini kita normalkan. Semua huruf berwarna hitam. Kemudian untuk underline-nya kita hapus. Oke. Nah, ini teman-teman tidak di posisi teks rata tengah. Kita hanya cukup dia masukkan ke dalam satu kali tab. Ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk berikutnya. Untuk penulis pertama, misalnya penulis pertama atau penulis A saat ini ya, is now misalnya dia berada di departemen, mungkin dia sedang kuliah ya, universitas apa ya. Untuk penulis pertama university. Oke, dan lanjutkan teman-teman. Selanjutnya untuk
berikutnya, kalian bisa enter sekali, kemudian nyatakan apa yang ingin disampaikan dalam author note ini, selain daripada nama, misalnya the author would you like to apresiasi ya kepada siapa, misalnya apakah ada dukungan dari lembaga lain, silahkan dilanjutkan. Kemudian ini perlu pernyataan dari korespondensi, ya, corresponding yang merupakan penulis pertama, di mana nanti para reviewer jurnal kita itu bisa melihat siapa kontak yang ingin bisa mereka hubungi. Makanya kita bisa buat di sini, ya, pernyataan bahwa the article should be addressed to nama penulis pertama, kemudian departemennya apa, kemudian koma university. Ya, bisa juga dibuatkan di sini kota, city-nya di mana, kemudian dari negara mana, country. Oke. Kemudian emailnya, ini penting untuk melampirkan email, misalnya penulis pertama, ya, gmail.com. Nah, ini tidak mengikuti satu baris dengan ini, ya. Ini kita anggap adalah paragraf, jadi jangan disamakan. Untuk departemen titik-titik ini posisinya memang di kiri ini, ya. Kemudian teman-teman, kalian bisa mengatur ini, ya, agar posisinya untuk yang title page ini, semua author note ini pas di sisi bawah dari halaman ini, ya, enggak seperti ini. Oke. Nah, sekiranya tadi ada mungkin kalian mau menambahkan hal ini, mungkin akan lebih panjang, nah bisa di enter ke atas lagi. Oke. Nah, ini untuk title page-nya. Oke. Untuk berikutnya kita tambahkan, ya, heading-nya. Pertama kita tambahkan nomor halaman di bagian atas kanan, ya, page number, pilih insert page number, kemudian top, kemudian pilih yang bagian sisi kanan, maka di sini akan dimunculkan, ya teman-teman, satu. Kita atur lagi, ya, kita pilih sesuai dengan ketentuan, yaitu 12. Nah, kemudian dibutuhkan running head. Ya, running head ini adalah bisa kita sebutkan versi singkat dari judul kita. Ya, versi singkat dari judul kita dibuat semuanya dalam huruf kapital. Ya, jadi ini merupakan versi singkat dari judul kita yang bisa kita ambil. Yang bisa kita ambil dari judul ini. Hanya saja ketentuannya dia tidak lebih dari 50 karakter. Ya, kalau saya cukup mengambil misalnya social development ini. Oke, kita masukkan ke sini, ke running head-nya. Kemudian kita pindahkan ke kiri.
Kemudian ini kita pindahkan letak ke kanan. Ini kita jadikan huruf kapital semua, ya, tanpa bold. Ya. Nah, kalau judul bukunya ini adalah Social Development, The Developmental Perspective in Social Welfare. Nah, bisa jadi teman-teman pakai di sini misalnya titik 2 bisa. Ya, ataupun menyesuaikan dengan judul yang sama bisa juga. Kemudian kita cek teman-teman, apakah ada yang kurang. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Nah, kita review lagi. Teman-teman jangan lupa untuk yang judulnya ini, hurufnya adalah huruf kecil, diawali dengan setiap katanya, huruf pada katanya huruf besar. Kemudian penulisnya ini tidak perlu di bold dan juga tidak asal dari penulis juga tidak perlu di bold. Jika penulis adalah sama dari lembaga tertentu, cukup dibuat seperti ini. Ya, kalau penulis berbeda atau memiliki 3 atau 4 penulis, silahkan disesuaikan seperti yang aku sampaikan tadi, dibuatkan yang superscript ini. Kemudian outer note, ini teks rata tengah bold, kemudian ini di enter sekali, ya, di enter, di tab, ya, di tab. Kemudian untuk yang lainnya, misalnya kalau ini lanjut nanti sampai ke bawah, dia tidak perlu menyesuaikan dengan baris yang ini, seperti case, correspondence, concerning, dan lain-lain itu. Nah, silahkan teman-teman simpan ya sesuai dengan dokumen yang ingin dikirimkan. Saya rasa untuk tutorial kali ini sudah cukup. Semoga dapat membantu. Jika teman-teman masih penasaran dengan bagaimana menuliskan title page, silahkan langsung saja ke sumber terkait tentang apa style. Demikian informasi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.